Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dina Raudatul Jannah sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil studi pustaka yang kami lakukan mengenai pentingnya proses evaluasi belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Dina Raudatul Jannah. Yang kedua, Intan Antika. Yang ketiga, M. Iqbal. Yang keempat, Irma Lanurul. Yang kelima, Kiki Lutfiatul. Yang keenam, Nur Sinta. Yang ketujuh, Valen Pratama. Yang kedelapan, Anggun Maharani. Yang kesembilan, Ajeng Nia. Dan yang kesepuluh, Zaid Salman. Baiklah, langsung saja inilah laporan hasil studi pustaka kami. Latar belakang masalah. Evaluasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi belajar dan pembelajaran harus benar-benar dipahami dan dilakukan dengan baik agar hal yang ingin dicapai dalam proses evaluasi dapat terjadi. Namun, sekarang ini masih banyak pendidik yang belum melaksanakan proses evaluasi dengan baik. Akibatnya, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik. Bahkan dalam penelitiannya, Ina Magdalena et al. 2020 mengatakan masih banyak dijumpai pendidik yang memanipulasi nilai peserta didik. Maka dari itu, pendidik harus memahami hal-hal yang terkait dengan evaluasi belajar dan pembelajaran. Sama halnya dengan fokus penelitian yang akan kami lakukan mengenai pengertian manfaat hingga proses pelaksanaan evaluasi tersebut, yang nantinya akan dijadikan acuan sebagai perbaikan bagi guru maupun peneliti dalam memahami proses evaluasi belajar dan pembelajaran. Dengan adanya latar belakang masalah tersebut, maka diperoleh rumusan masalah, tujuan dan manfaat studi pustaka sebagai berikut. Kemudian, metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan studi pustaka sebagai teknik dalam pengumpulan data melalui literatur, yaitu membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian, dan melalui internet, searching, yaitu memanfaatkan internet sebagai sumber dalam mengumpulkan data berupa e-book, e-jurnal, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, hasil penelitian. Setelah melakukan berbagai proses pengumpulan data melalui studi pustaka mengenai evaluasi belajar dan pembelajaran, maka peneliti memperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian dari evaluasi belajar dan pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan sebagai penilaian dan perbaikan dalam proses pembelajaran oleh pendidik serta hasil belajar peserta didik. Pada dasarnya, evaluasi belajar dan pembelajaran bukan hanya menilai hasil belajar peserta didik, tetapi juga menilai proses-proses yang dilakukan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, evaluasi proses pembelajaran merupakan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik yang meliputi pemahaman mengenai kemampuan peserta didik, lalu ada minat, perhatian, dan motivasi belajar peserta didik, kebiasaan belajar, pengetahuan awal dan prasyarat, lalu ada karakteristik peserta didik, pemahaman kurikulum, sumber dan sarana belajar, kemampuan pendidik dalam mengajar. Lalu, sedangkan yang kedua ada evaluasi hasil belajar peserta didik, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui perolehan atau perubahan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, perubahan tersebut mencakup KAP, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kegiatan evaluasi ini tidak hanya dilakukan
sekali saja, tetapi harus dilakukan secara berulang-ulang dan tidak dapat berlangsung tanpa adanya pengukuran dan penilaian, karena informasi-informasi tersebut diperoleh dari pengukuran, kemudian dinilai dan akhirnya dapat dievaluasi. Nah, dalam hal ini, pengukuran kegiatan belajar dan pembelajaran merupakan proses membandingkan tingkat keberhasilan dengan ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Nah, sedangkan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Dalam hal ini, pengertian penilaian belajar dan pembelajaran dimaknai sebagai suatu proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Penilaian dalam pembelajaran juga meliputi penilaian formatif dan penilaian sumatif. Untuk yang selanjutnya, tujuan dan manfaat evaluasi belajar dan pembelajaran. Tujuan evaluasi belajar dan pembelajaran adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan pembelajaran maupun hasil pembelajaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah program tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Menurut Aunur Rahman 2014, fungsi dan manfaat evaluasi pendidikan dan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui taraf kesiapan anak untuk menempuh suatu pendidikan tertentu. Lalu yang kedua, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan. Lalu, mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang kita ajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru ataukah harus mengulang pembelajaran yang telah lampau. Lalu mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan dan jabatan yang sesuai untuk peserta didik. Lalu kemudian mendapatkan bahan-bahan informasi apakah peserta didik dapat dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau harus mengulang di kelas yang semula. Lalu membandingkan apakah prestasi yang dicapai peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya ataukah belum. Lalu, untuk menafsirkan apakah peserta didik telah cukup matang untuk kita lepaskan ke dalam masyarakat atau untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian, untuk mengadakan seleksi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan dalam lapangan pendidikan. Menurut Miftahul Jannah 2021, dalam pelaksanaan evaluasi terdapat beberapa prinsip yang dijadikan sebagai landasan agar proses dan hasil evaluasi dapat maksimal. Yang pertama yaitu prinsip kontinuitas, yaitu berarti evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua, komprehensif, artinya dalam melakukan evaluasi hendaknya pendidik menilai segala aspek yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu adil dan objektif, artinya dalam proses evaluasi semua peserta didik harus diperlakukan dengan sama tanpa membedakan. Selain itu, guru juga harus objektif dalam menilai kemampuan peserta didik sesuai data, fakta, dan apa adanya tanpa mengurangi maupun menambahi. Lalu praktis. Dan yang kelima ada kooperatif. Pendidik hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, warga sekolah, maupun peserta didik itu sendiri. Lalu yang terakhir ada valid dan reliable. Untuk menghasilkan evaluasi yang sesuai dengan fakta, hendaknya alat evaluasi yang digunakan bersifat valid dan reliable. Valid sendiri artinya alat evaluasi yang dibuat sesuai dengan tujuan evaluasi yang diinginkan dan mampu mengukur aspek yang ingin diukur. Sedangkan reliable artinya konsisten atau dapat dipercaya. Suatu alat evaluasi atau tes dikatakan reliable jika peserta didik yang diberikan tes yang sama pada waktu berbeda, maka peserta didik tersebut akan tetap berada pada urutan atau ranking yang sama walaupun tes tersebut dilakukan pada lain waktu.
Nah, dalam melakukan evaluasi tentunya terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Menurut Ika Sriyanti 2019, tahapan dalam pelaksanaan evaluasi belajar dan pembelajaran dapat meliputi beberapa tahapan. Tahapan tersebut yang pertama, menentukan tujuan dalam evaluasi proses pembelajaran. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Sedangkan tujuan evaluasi hasil belajar untuk mengetahui capaian penguasaan kompetensi oleh setiap peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun oleh pendidik. Lalu yang kedua, menentukan desain evaluasi. Desain evaluasi proses pembelajaran mencakup rencana evaluasi proses dan pelaksanaan evaluasi. Rencana evaluasi proses pembelajaran berisi tentang nomor urut, lalu ada informasi yang dibutuhkan, indikator, metode, responden, dan waktu. Sedangkan rencana hasil belajar dapat berupa kisi-kisi. Lalu yang ketiga, penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi proses belajar digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat berbentuk lembar pengamatan dan kuesioner. Sedangkan instrumen hasil belajar peserta didik dapat berupa tes dan non-tes. Lalu yang keempat, pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data dan informasi, baik dalam evaluasi proses dan hasil belajar, dilaksanakan secara objektif dan terbuka, agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan setiap akhir pelaksanaan pembelajaran untuk materi sajian. Lalu tahapan yang selanjutnya adalah analisis dan interpretasi, dilaksanakan setelah data informasi terkumpul. Nah, analisis berwujud deskripsi hasil evaluasi yang berkaitan dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah terlaksana. Sedangkan interpretasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis proses dan hasil belajar. Lalu yang terakhir, tahapan tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi. Dalam evaluasi proses dan hasil belajar, tindak lanjut pada dasarnya berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. Evaluasi belajar dan pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dalam berjalannya suatu pendidikan. Evaluasi belajar dan pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang diperoleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran, dan bertujuan untuk mengetahui keefektifan proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh seorang pendidik. Namun, setelah peneliti melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber data, ternyata banyak pendidik yang belum melaksanakan proses evaluasi dengan baik akibat kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik. Bahkan, masih banyak dijumpai pendidik yang sengaja memanipulasi nilai peserta didik. Padahal, hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Dalam memantau perkembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sudah seharusnya seorang pendidik dapat melakukan proses evaluasi dengan benar. Pendidik juga tidak hanya mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik, tetapi juga harus mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan pendidik di dalam kelas. Dalam melakukan evaluasi hasil belajar, pendidik harus mengetahui beberapa prinsip evaluasi yang meliputi kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, praktis, kooperatif, serta valid dan reliable.
Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, pendidik diharapkan dapat melakukan tahapan evaluasi dengan baik. Tahapan dalam melakukan evaluasi proses pembelajaran maupun hasil belajar peserta didik meliputi menentukan tujuan, menentukan desain evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, pengumpulan data atau informasi, analisis interpretasi, dan tindak lanjut. Pada tahapan evaluasi, pendidik perlu menyusun instrumen evaluasi. Alat atau instrumen yang sering digunakan dalam proses evaluasi adalah instrumen evaluasi bentuk tes dan non-tes. Maka dari itu, sebelum melakukan proses evaluasi pembelajaran, pendidik juga harus menyiapkan semua keperluan evaluasi, seperti desain evaluasi dan instrumen yang akan digunakan dalam proses evaluasi agar dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. Nah, dari hasil studi pustaka yang telah peneliti lakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai evaluasi belajar dan pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa evaluasi belajar dan pembelajaran sangat penting dan dibutuhkan oleh seorang pendidik untuk mengukur dan menilai sejauh mana perkembangan peserta didik melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Evaluasi dalam pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Dalam melakukan evaluasi hasil belajar maupun proses pembelajaran, seorang pendidik harus memahami prinsip dan tahapan dalam melakukan evaluasi. Setelah melakukan semua tahapan evaluasi dan mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut, hasil tersebut dapat digunakan untuk membuat pertimbangan apakah program pembelajaran tersebut harus dihentikan, dimodifikasi, diperbaiki, ataupun harus dilanjutkan. Maka dari itu, pemahaman pendidik terhadap evaluasi belajar dan pembelajaran sangat dibutuhkan karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan jalannya suatu program tertentu. Demikian video presentasi dari hasil studi pustaka yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.